Jutaan orang telah meninggalkan dunia Muslim dalam beberapa dekade terakhir. Mereka melarikan diri dari perang saudara, kediktatoran agama, dan keruntuhan ekonomi. Mereka melintasi gurun dan lautan dalam kondisi ekstrim. Dan ketika mereka akhirnya tiba, mereka tidak mencapai negara-negara Muslim kaya di Teluk Persia, hanya beberapa hari jauhnya. Mereka berakhir di Eropa, Inggris, Swedia, Jerman, Prancis. Mereka tiba di tempat-tempat jauh yang tidak memiliki bahasa, agama, atau adat istiadat yang sama. Namun di sana, mereka disambut dengan rumah sakit, sekolah, dan hak. Sementara itu, di negara-negara yang secara geografis dan budaya jauh lebih dekat, pintu-pintunya tertutup. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, mohon dukung channel kami dengan memberikan like, komentar, dan share video ini agar banyak orang tahu setiap fakta yang ada di seluruh belahan dunia. Jadi mengapa umat Islam tidak mencari perlindungan di negara saudara mereka sendiri? Dan mengapa Eropa, meskipun memiliki sejarah kolonial, menjadi tempat perlindungan terakhir? Ini bukan suatu kebetulan. Itu adalah gejala patah tulang yang jauh lebih dalam yang mengungkap kelemahan dunia Muslim dan krisis identitas yang dihadapi Eropa saat ini. Setelah Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kehancuran fisik dan moral. Perekonomiannya runtuh, kota-kotanya hancur, dan legitimasi politiknya rusak dari dalam. Segalanya harus dibangun kembali: infrastruktur, industri, dan yang terpenting, identitas nasional yang ditandai oleh fasisme, otoritarianisme, dan rasisme. Setiap bangsa membutuhkan tenaga kerja, tetapi mereka juga perlu mendefinisikan ulang siapa mereka dan siapa yang mereka inginkan. Itulah sebabnya kedatangan jutaan pekerja asing tidak sekadar fungsional, tetapi simbolis. Dimulai pada tahun 1950-an, warga Turki tiba di Jerman, warga Aljazair dan Maroko di Prancis, warga Pakistan di Inggris, dan warga Suriname di Belanda. Dan disinilah sesuatu yang baru dimulai. Eropa memahami bahwa kesalahan masa lalunya tidak dapat diulangi dan generasi baru harus membangun model yang berbeda berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Para imigran baru tidak hanya diizinkan bekerja, tetapi mereka juga diizinkan untuk tinggal, membangun keluarga, dan memeluk bahasa, budaya, dan agama mereka. Inilah saat lahirnya apa yang sekarang kita sebut multikulturalisme. Ini bukan hanya tentang toleransi. Itu adalah perubahan pola pikir. Gagasan bahwa semua budaya sama berharganya, dan bahwa koeksistensi banyak sistem nilai dalam satu masyarakat bukanlah masalah, melainkan kekuatan. Banyak intelektual dan pemimpin politik meyakini Eropa dapat membangun model peradaban baru, sebuah masyarakat di mana konflik identitas dapat diselesaikan melalui dialog dan di mana imigran tidak perlu menyerahkan apapun untuk menjadi warga negara penuh. Asimilasi mulai dipandang sebagai sesuatu yang menindas dan percampuran budaya menjadi tujuan politik. Di banyak negara, model ini menjadi kebijakan resmi. Sekolah bilingual dibuka, subsidi budaya ditawarkan, dan undang-undang diubah untuk melindungi kaum minoritas. Dalam konteks ini, diakini bahwa adat istiadat Islam tradisional dapat hidup berdampingan dengan kebebasan modern Barat. Maka, Eropa, yang selama berabad-abad dipandang oleh sebagian besar dunia Muslim sebagai musuh, menjadi tempat perlindungan utama bagi jutaan Muslim yang melarikan diri dari kekacauan. Jerman menerima lebih dari 1 juta pengungsi Suriah pada tahun 2015. Swedia, dengan hanya 10 juta orang, memberikan perlindungan kepada hampir 200.000 orang antara tahun 2014 dan 2017. Prancis, Belgia, Belanda, dan bahkan negara-negara Eropa Timur seperti Rumania atau Kroasia menerima kuota pengungsi melalui program kemanusiaan. Dan mereka tidak hanya menerimanya. Di Eropa, seorang pengungsi dapat mengakses layanan kesehatan, mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah umum, mempelajari bahasa secara gratis, dan mendapatkan bantuan untuk mencari pekerjaan. Dalam banyak kasus, mereka bisa mendapatkan status penduduk tetap atau kewarganegaraan hanya setelah beberapa tahun. Populasi Muslim sekarang sekitar 8% dari total populasi Eropa dan bisa mencapai lebih dari 10% dalam beberapa tahun mendatang karena faktor demografi, seperti tingkat kelahiran yang lebih tinggi dan usia rata-rata kelompok ini yang lebih muda. Realitanya adalah bahwa imigran Muslim tidak datang ke Eropa karena kesamaan budaya atau agama. Mereka datang karena Eropa menawarkan kepada mereka apa yang tidak dapat
atau tidak mau diberikan oleh negara-negara Muslim yang kaya. Tetapi banyak dari imigran ini merasa tidak memiliki tempat di Eropa. Mereka menghargai hak-hak yang diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak selalu menerima nilai-nilai di balik hak-hak tersebut. Dan itu menjadi masalah karena orang yang memberi Anda perlindungan ingin Anda hidup sesuai aturan mereka. Eropa meyakini integrasi hampir terjadi secara otomatis, bahwa memberi orang hak cepat atau lambat akan mengarah pada adaptasi penuh. Bahwa dengan menjamin perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, pendatang baru akan meninggalkan pola pikir negara asal mereka. Namun harapan itu berbenturan dengan kenyataan yang jauh lebih kompleks. Imigran tidak hanya membawa bahasa dan agama mereka. Mereka juga membawa norma-norma sosial yang berakar dalam hierarki keluarga, struktur kolektivis, peran gender yang kaku, dan pandangan dunia yang seringkali tidak sesuai dengan budaya individualistis liberal Eropa. Mereka lari dari keruntuhan negara mereka, tetapi belum tentu lari dari ide-ide yang menyebabkan keruntuhan itu. Dan ini menciptakan paradoks yang sulit, karena imigran Muslim melarikan diri dari wilayahnya, tetapi tidak dari norma-normanya. Di lingkungan pinggiran kota-kota Eropa seperti Paris, Malmo, atau Berlin, komunitas mikro nyata telah terbentuk di mana otoritasnya bukan polisi atau wali kota atau hakim. Itu adalah imam atau pemimpin suku tidak resmi. Di wilayah-wilayah ini, hukum nasional seringkali tidak berlaku, tetapi aturan-aturan tak tertulis kelompok tersebut berlaku. Kontrol masyarakat, pengawasan informal, hukuman simbolis bagi mereka yang melanggar aturan, dan kepatuhan terhadap klan. Ini bukan hal baru. Dalam banyak masyarakat Muslim tradisional, gagasan tentang individu dianggap sekunder dibandingkan dengan kelompok, dan ketertiban dijaga melalui tekanan sosial dan kode etik yang ketat. Ketika para imigran ini tiba di Eropa, cara berpikir itu tidak hilang. Di beberapa sekolah, anak perempuan Muslim ditekan untuk mengenakan jilbab meskipun hukum tidak mewajibkannya. Di lingkungan tertentu, gadis remaja dihukum karena memiliki pacar, pergi keluar sendirian, atau mengenakan celana jeans ke sekolah. Di banyak rumah, ayah masih dipandang sebagai figur otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan model keluarga didasarkan pada peran gender yang ketat. Banyak orang tua Muslim tidak mempercayai sistem pendidikan Eropa yang mempromosikan otonomi pribadi, pemikiran kritis, dan kebebasan memilih. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap otoritas keluarga atau nilai-nilai agama. Jadi, mereka mengeluarkan anak-anak mereka dari kelas tertentu atau mencoba memaksakan peraturan mereka sendiri di sekolah umum. Tidak semua migran mengulangi pola ini, tetapi di tempat mereka berakar, integrasi menjadi hampir mustahil. Dan meski pola-pola budaya ini tidak hanya ada dalam Islam, dalam konteks migrasi Muslim, pola-pola ini diperkuat oleh bentrokan antara dua model budaya yang sangat berbeda, sehingga menciptakan konflik besar. Namun masalahnya bukan hanya budaya, tetapi juga politik. Karena ini bukan hanya tentang apa yang dibawa imigran, tetapi juga tentang apa yang Eropa bersedia tuntut dari mereka. Dan Eropa tidak tahu bagaimana menanggapinya. Karena takut dianggap Islamofobia atau rasis, banyak otoritas lokal yang mengadopsi kebijakan toleransi pasif. Hal-hal yang biasanya tidak dapat diterima, kini diizinkan. Pernikahan paksa, tekanan agama terhadap anak di bawah umur, atau penolakan terbuka terhadap norma-norma demokrasi dasar. Multikulturalisme digunakan sebagai pembenaran, tetapi apa yang dilindungi tidak selalu keberagaman budaya. Kadang-kadang itu adalah sistem paralel yang bersaing dengan tatanan kelembagaan Eropa. Dan ini bukan hanya tentang agama, tetapi tentang struktur kekuasaan yang sangat berbeda seperti kesukuan dan otoritarianisme keluarga. Struktur ini berfungsi karena memberikan rasa aman, rasa memiliki, dan makna dalam lingkungan yang tidak stabil. Namun ketika mereka diperkenalkan ke dalam masyarakat yang dibangun atas dasar individu, kontrak hukum, dan kebebasan pribadi, mereka menimbulkan gesekan besar. Akar konflik di Eropa adalah tidak semua orang yang melarikan diri ingin mengubah adat istiadat mereka, dan mereka yang menawarkan perlindungan tidak tahu bagaimana atau tidak berani menuntut adaptasi terhadap norma-norma setempat. Hasilnya bukanlah koeksistensi atau integrasi, tetapi fragmentasi yang dapat dilihat di mana-mana. Di sekolah-sekolah di mana anak perempuan menghilang dari kelas setelah mereka mencapai masa remaja. Di lingkungan tempat polisi dan pekerja sosial tidak dapat masuk tanpa mediator masyarakat.
atau di pengadilan di mana kejahatan tertentu mengikuti pola yang mengganggu. Maka Eropa mulai menghadapi pertanyaan yang dihindarinya selama puluhan tahun. Dapatkah suatu demokrasi menegakkan prinsip-prinsipnya ketika ia harus hidup berdampingan dengan norma-norma budaya yang bertentangan dengannya? Selama bertahun-tahun, Eropa lebih suka mempercayai bahwa integrasi hanyalah masalah waktu. Namun saat ini, kenyataan menunjukkan bahwa ada praktik, nilai, dan struktur yang tidak berubah bahkan setelah satu generasi penuh. Dan ini memengaruhi sesuatu yang jauh lebih dalam, fondasi dari koeksistensi itu sendiri. Area abu-abu, pengecualian budaya, dan celah hukum sekarang diterima. Dan apa yang dulunya tampak seperti toleransi, dalam banyak kasus telah menjadi bentuk penyerahan diri secara diam-diam. Karena masalahnya bukan lagi pada keberagaman. Kurangnya aturan bersama dan tumbuhnya perasaan bahwa nilai-nilai demokrasi dapat dinegosiasikan jika suatu komunitas cukup lantang atau PK. Terkikisnya kewenangan negara ini menimbulkan akibat yang nyata. Hukum tidak lagi berlaku sama di semua bidang. Kebijakan publik dirancang atas dasar ketakutan akan konflik. Dan banyak warga negara yang taat hukum merasa usaha mereka tidak berarti. Banyak yang merasa bahwa masyarakat Eropa mengorbankan diri sendiri hanya untuk menghindari menyinggung orang lain. Multikulturalisme sedang dalam krisis dan berbagai model nasional menunjukkan hal ini dengan jelas. Prancis memilih asimilasi paksa sejak tahun 1980-an. Ia telah menegakkan sekularisme sebagai prinsip suci. Tidak ada jilbab di sekolah, tidak ada simbol agama di lembaga publik, tidak ada yang mempertanyakan supremasi republik. Namun hasilnya belum berupa persatuan. Itu ketegangan. Daerah pinggiran kota Paris, Mars, atau Lyon telah menjadi titik panas kekerasan yang berulang dengan bentrokan terus-menerus antara pemuda Muslim dan penegak hukum. Pengecualian tidak menghilangkan perbedaan. Itu membuat mereka lebih eksplosif. Jerman, di sisi lain, memilih model berbasis tenaga kerja. Hal ini memperbolehkan jutaan pekerja untuk masuk. Orang-orang Suriah, pertama dan kemudian Turki, mendasarkan diri pada kegunaan ekonomi mereka, tetapi tidak pernah secara serius mempertimbangkan untuk mengintegrasikan mereka. Selama puluhan tahun, mereka bahkan tidak ditawarkan kelas bahasa atau kewarganegaraan. Hasilnya adalah banyaknya orang yang berguna bagi sistem, tetapi terpinggirkan secara budaya dan politik. Dan ketika Jerman memutuskan pada tahun 2015 untuk membuka pintunya bagi lebih dari 1 juta pengungsi, kurangnya persiapan itu meledak menjadi ketegangan sosial, serangan seksual massal, dan radikalisasi politik yang mengakibatkan hilangnya stabilitas negara tersebut selama bertahun-tahun. Swedia melangkah lebih jauh lagi, merangkul multikulturalisme ekstrim. Ia tidak hanya menerima perbedaan, ia merayakannya secara resmi. Ia mempromosikan media berbahasa asing, sistem pendidikan terpisah, serta pengecualian pajak dan hukum. Namun, impian Swedia juga runtuh. Kota-kota seperti Malmö atau Stockholm sekarang menghadapi tingkat kekerasan yang terkait dengan perang geng, dengan senjata otomatis dan granat di lingkungan yang dikuasai oleh klan etnis. Dan negara yang dulu menganggap dirinya sebagai tempat perlindungan kemanusiaan, kini telah memperketat kebijakan imigrasinya ke tingkat yang tidak terpikirkan hanya 1 dekade lalu. Model yang berbeda menghasilkan hasil yang sama, radikalisasi dan fragmentasi. Layanan publik runtuh di daerah-daerah di mana bahasa nasional tidak lagi digunakan. Sementara nilai-nilai kewarganegaraan seperti kesetaraan, kebebasan, atau kenetralan agama kehilangan legitimasinya dalam menghadapi tekanan masyarakat. Namun, mungkin masalah yang paling serius adalah bahwa banyak elit politik, media, dan budaya tampaknya telah kehilangan kepercayaan pada model yang pernah mereka bela. Mereka berjuang untuk mempertahankannya, tetapi juga ragu untuk memikirkannya kembali. Setiap serangan baru, setiap pecahnya kekerasan, dan setiap skandal budaya disambut dengan pernyataan kosong, gerakan simbolis, atau perdebatan yang tidak ada gunanya. Namun, tidak ada visi yang jelas untuk masa depan. Dan ini memiliki konsekuensi politik. Sebab ketika warga negara merasa negara tidak melindungi cara hidup mereka, muncul aktor lain yang menjanjikan akan melakukannya.